Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak gadis bernama Mulan, anak yang cerdas sekaligus periang namun sedikit nakal. Tapi dibalik itu semua, Mulan berbeda dengan anak seusianya karena ia memiliki kemampuan atau kekuatan melebihi gadis-gadis di sana pada umumnya. Mulan, listen very carefully. No! Ayahnya yang merupakan seorang mantan prajurit Tang di masa lalu tentu saja merasa bangga akan kemampuan putrinya, namun karena di masa itu anak wanita hanya dianggap sebagai beban dan menjadikan keluarganya dibenci oleh para tetangganya sendiri. Malam harinya sang ayah yang merasa khawatir akan masa depan putrinya lantas berpesan jika kemampuan yang dimiliki oleh Mulan seharusnya dimiliki oleh seorang ksatria laki-laki. Ia meminta Mulan agar menyembunyikan kelebihannya itu dan jadilah seorang wanita yang biasa-biasa saja, juga nurut kepada suami. Your chi is strong, Mulan. But chi is for warriors, not daughters. Beberapa tahun kemudian seorang wanita yang dijuluki sosok penyihir bernama kita panggil saja Dewi, ia menghampiri seorang pedagang yang bermaksud untuk merasuki tubuh si pria itu untuk mengambil alih awak si pedagang itu demi mengelabui para penjaga benteng kekaisaran wilayah barat. Bersamaan dengan itu muncullah pasukan pemberontak yang dikenal dengan sebutan bangsa Rouran, di mana mereka dan Dewi rupanya melakukan sekongkol atau kerjasama demi mengambil alih wilayah tersebut, dan inilah yang terjadi. Bangsa Rouran sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Borikan yang memiliki ambisi besar untuk melakukan kekaisaran, di mana hal itu semata-mata demi melanjutkan perjuangan ayahnya di masa lalu yang gugur di medan perang saat ayahnya melakukan pemberontakan. Setelah para prajurit berhasil dihabisi oleh bangsa Rouran, Dewi membiarkan satu orang prajurit tetap hidup untuk diambil alih tubuhnya agar ia bisa menemui sang kaisar ke singgasananya secara langsung. Sesampainya ke tempat tujuan, prajurit yang bersosok Dewi itu pun memberikan informasi terkait Borikan yang saat ini jauh lebih unggul karena dibantu oleh si penyihir. Hal itu Dewi melakukan ini agar ia bisa di pihak kaisar dan berharap kaisar bisa merekrutnya yang merupakan seorang penyihir kawakan. Namun di luar prediksi, kaisar justru malah mengambil kebijakan untuk melawan bangsa Rouran sekaligus Dewi yang sudah mengeluarkan effort lebih agar bisa bekerja sama di sampingnya. We'll destroy this Rouran army and their witch. Deploy the Imperial army. The dynasty will not be threatened. Dengan demikian Dewi segera melaporkan hal tersebut kepada Borikan mengenai kaisar yang akan membangun pasukan lebih kuat untuk mempertahankan dinasti, di mana Dewi yang sejatinya ingin dianggap keberadaannya oleh negara pun dijanjikan singgasana oleh Borikan apabila selalu setia mendampinginya sebagai anak buahnya. Remember what you want. A place where your powers will not be vilified. Sementara itu Mulan yang kini sudah beranjak dewasa lantas diberitahu oleh sang ibu jika sebentar lagi ia akan dijodohkan. Hal itu membuat Mulan terkejut namun tidak dapat menolak keinginan kedua orang tuanya. Yes, it is best. Setelah berdandan dan dirias rapi, Mulan langsung dibawa ibu dan adiknya untuk menemui seseorang. Ibunya yang bermaksud mendaftarkan Mulan untuk mengikuti tes kelayakan sebelum dinyatakan boleh menikah, di mana pertemuan yang awalnya berjalan mulus tiba-tiba saja menjadi kacau ketika seekor laba-laba terjun ke hadapan mereka dan ya, akibat kejadian barusan Mulan dinyatakan tidak lulus tes dan membuat sang ayah merasa sedih. Hingga tak berserang lama prajurit yang diutus langsung dari kerajaan datang mengumpulkan para warga dengan tujuan merekrut satu pria dari setiap anggota keluarga untuk dijadikan ksatria tangguh demi melawan para pemberontak. Every family must contribute one man to fight. One man from every house. Mereka pun maju satu persatu untuk perwakilan dari tiap keluarga dengan mengambil surat perintah, di mana ayah Mulan juga mengambilnya karena hanya dialah satu-satunya pria dalam keluarganya, meskipun ia berada dalam kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk ikut bertempur, tapi ia melakukan ini agar tidak mempermalukan nama baik keluarganya. Wait.
Setelah berkumpul istri dan kedua putrinya yang merasa khawatir menyarankan agar sang ayah tidak perlu ikut bertempur seperti di masa mudanya, si ayah seketika emosi karena menurutnya kehormatan keluarga lah yang saat ini sedang dipertaruhkan, di mana perkataan si ayah langsung membuat mereka diam tanpa ada yang membantahnya. I am the father. It is my place to bring honor to our family on the battlefield. Singkat cerita, malam pun tiba. Mulan menemui ayahnya yang sedang mempersiapkan peralatan perang untuk pergi ke kerajaan. Hal itu menjadi bukti jika si ayah memanglah kesatria tangguh di masa mudanya. Apalagi sebuah pedang yang bersimbolkan sumpah prajurit setia yang berbunyi setia, berani, dan jujur pun membuat Mulan sangat yakin jika ayahnya memang benar-benar kuat dalam pertempuran. Loyal, brave, and true. Tepat di tengah malam saat keluarganya tertidur pulas, Mulan memutuskan untuk menyelamatkan sang ayah. Ia mengambil dan memakai seluruh peralatan perang milik sang ayah untuk pergi ke kerajaan dengan menyamar sebagai seorang laki-laki pada umumnya. Sang ayah terkejut peralatan perangnya hilang begitu saja. Ia pun menyadari jika Mulanlah yang sudah melakukan semua ini, sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya bisa mendoakan keselamatan putrinya. Watch over my daughter Mulan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Mulan tiba di sebuah kamp pelatihan dengan banyaknya pemuda dari berbagai suku yang akan disatukan dengan tujuan yang sama, yaitu dijadikan kesatria tangguh demi melindungi kerajaan. Saat sedang mengantri, tiba-tiba terjadi kerusuhan saat seorang pria gemuk dijaili oleh pemuda lain, di mana Mulan yang juga ikut kena imbasnya pun sangat kesal, sampai-sampai ia tidak menerima jabat tangan dari seorang pria yang berniat ingin membantunya. Dan Insult me again and you'll taste the tip of my blade. Lower your sword. ya, pertikaian itu pun langsung dihentikan oleh seorang komandan sekaligus orang yang akan melatih mereka bernama, kita panggil saja si komandan. Ia yang melihat tulisan pada pedang Mulan seketika penasaran terkait siapa nama ayahnya, di mana kali ini Mulan mengatakan jika nama ayahnya adalah Wazo, sementara dia sendiri mengaku jika dirinya adalah Wajun. Fall in line. Saat malam harinya Mulan yang harus tidur berbarengan dengan banyak pria di sana, ia benar-benar dibuat tidak nyaman hingga tak lama datanglah salah seorang pelatih yang bertanya apakah di antara mereka ada yang bersedia melakukan ronda. Yang daripada tidur bareng bersama pria yang belum mahramnya, Mulan memilih untuk mengajukan diri agar dia bisa tenang di luar sana. And I need a volunteer for night guard duty. Keesokan harinya mereka semua berkumpul di lapangan untuk memulai pelatihannya. Mereka diberi sebuah pengarahan dan beberapa aturan penting sebagai seorang prajurit, yang diantaranya tidak boleh berbohong karena akan mempermalukan keluarga dan langsung diusir dari pelatihan secara tidak hormat. Dishonesty. Penalty. Expulsion. Disgrace. Selesai dengan latihan berpedang, pelatihan langsung dilanjutkan dengan belajar pemanas sekaligus membawa air ke atas bukit, yang tentunya cukup sulit bagi mereka yang merupakan seorang pemula. Hari demi hari telah berlalu, mereka terus melakukan latihan supaya lebih cepat menjadi kesatria tangguh. Namun meski sudah mahir memanah, mereka sampai saat ini belum bisa menaklukkan pelatihan mengangkat air ke atas bukit. Bahkan Mulan juga belum sanggup untuk melakukannya. Only the strongest will reach the summit. It will take everything you have. Singkat cerita, saat sedang latihan tombak, rekan latihan Mulan yang bernama Dharma pun malah menantangnya untuk melakukan duel. Mulan yang awalnya tidak ingin memperlihatkan kemampuannya justru menjadi tidak dapat mengontrol dirinya, dan inilah yang terjadi. Sang komandan yang juga menyadari hal tersebut rupanya sengaja membiarkan mereka berdua untuk melakukan duel. Ia dan semua orang dibuat terkesima akan kemampuan Mulan yang sudah sangat ahli dalam pertarungan. Pada malam hari setelah latihan, karena Mulan tidak bisa mandi bareng bersama pria lain, ia yang selama berada di tempat ini belum pernah mandi pun memutuskan untuk mandi di danau. Hingga tak lama Dharma pun datang ke sana membuat Mulan seketika panik dan menyuruh dia untuk meninggalkan dirinya sendiri karena takut identitasnya terbongkar. I can't believe all this time you've been keeping your skill a secret. What else have you been hiding? Nothing.
Leave me alone. Di tempat lain, bangsa Roran saat ini melakukan rapat penting untuk mengatur strategi penyerangan, di mana para petinggi yang kejam sekaligus haus akan kekuasaan seketika protes kepada Borikan yang bekerja sama dengan penyihir. Sebenarnya tidak masalah bagi mereka, tetapi mereka hanya takut jika Dewi berkhianat kepada bangsa Roran. Namun Borikan meyakinkan mereka agar tidak perlu khawatir, karena sejatinya Dewi hanya ingin keahliannya diakui oleh negara ini. Gosh! Enough! Make no mistake. The witch serves me and therefore all of us. She knows who her master is. Singkat cerita, Mulan dipanggil oleh sang komandan menghadap langsung ke hadapannya, yang mana di sini ia dibuat setengah khawatir. Tak kalah si komandan mengatakan jika Mulan menyembunyikan rahasia, alih-alih identitasnya terbongkar, komandan rupanya merasa kagum akan kemampuannya dan ingin agar Mulan meningkatkan kembali kelebihannya itu. You need to cultivate your gift. Tiba di saat pelatihan terakhir, Mulan kali ini dengan seluruh kemampuannya berusaha keras membawa air sampai ke atas bukit, yang alhasil dengan segenap kemampuannya ia menjadi satu-satunya orang pertama yang berhasil menaklukkan tantangan tersebut. Sementara itu, para pemberontak kembali melakukan penyerangan yang kali ini menargetkan benteng kota bagian utara. Mereka menghabisi prajurit kerajaan dengan sangat sadis yang dibantu oleh Dewi hingga berhasil menaklukkannya. Kabar kekalahan tersebut sampai kepada sang komandan. Ia diminta oleh sang kaisar untuk segera mengambil tindakan, di mana ia dan seluruh pasukan terlatihnya segera menuju ke medan tempur untuk melawan para pemberontak tersebut. Kedatangan mereka terlambat karena pasukan kerajaan Batalion 4 kini sudah habis tak bersisa. Mereka akhirnya segera melanjutkan perjalanan dan menuju benteng lain yang masih belum terjajah oleh pasukan Borikan. Malam harinya, dua orang prajurit datang untuk memberikan informasi jika pasukan pemberontak sudah hampir sampai ke benteng ini dengan jumlah yang sangat besar, sehingga sang komandan memberikan kebijakan untuk berangkat dini hari demi mencegah kedatangan mereka agar tidak sampai ke tempat ini. No. He who moves first controls the enemy. We leave at first light. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Dua pasukan besar saat ini akan melakukan pertarungan besar-besaran, di mana Borikan yang berambisi akan kekuasaan dan balas dendam pun disambut oleh pasukan sang komandan yang sedari tadi sudah menunggu akan kedatangan mereka, dan inilah yang terjadi. Melihat pasukan musuh ada yang kabur, sang komandan segera memerintahkan Mulan dan pasukan kecilnya untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi Left flank! Charge! tidak ingin menyerah begitu saja, Mulan seorang diri memutuskan untuk tetap mengejar hingga setibanya di sebuah lereng bukit. Ia tiba-tiba diserang burung elang yang tiada lain adalah Dewi, dan di tengah persisahan mereka, Dewi berkali-kali mengingatkan Mulan agar tidak melakukan penyamaran karena kekuatan yang sesungguhnya tidak akan muncul apabila ia membohongi dirinya sendiri. I ask again, who are you? I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Then you will die, pretending to be something you're not. Setelah sadar, Mulan akhirnya memutuskan untuk membuka identitasnya, meskipun hal itu sangat beresiko karena sang komandan sudah pasti akan menghukumnya karena melakukan kesalahan, yaitu berbohong untuk menjadi kesatria. Dan tanpa buang waktu, ia langsung kembali menuju ke medan pertempuran.
Sesampainya di sana, Mulan dengan segenap kemampuan yang sesungguhnya langsung membabi buta membuat pasukan mereka memilih untuk mundur karena menganggap jika Mulan adalah seorang penyihir, di mana Dewi juga tiba-tiba datang memberikan serangan demi mengulur waktu agar para kelompoknya dapat melancarkan serangan kedua. Dalam situasi ini, Mulan yang tidak ingin rekan-rekannya tewas lantas melakukan siasat untuk mengelabui bangsa Rauran. Ia segera menunggangi kudanya demi menaiki bukit bersaju untuk memancing mereka agar tembakan bola api diarahkan kepadanya, sehingga setelah pertarungan dinyatakan selesai, Mulan akhirnya memberanikan diri muncul sebagai seorang wanita ke hadapan semua rekannya. Hal itu membuat mereka sangat terkejut, begitu pula sang komandan yang sesuai prediksi dari awal, Mulan akhirnya diusir olehnya secara tidak hormat akibat telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. From this moment forward, you are expelled from the Emperor's Imperial Army. Mulan yang kini sendirian kembali didatangi oleh Dewi bermaksud mengajaknya untuk bekerja sama demi membuktikan kepada semua orang jika wanita juga layak diakui sebagai seorang pejuang, di mana Mulan menolak tawaran itu karena yang dia inginkan hanyalah menjadi seorang pejuang sejati yang tidak haus akan ketenaran. Ia segera bergegas kembali ke batalion setelah mengetahui jika bangsa Rauran sedang menuju ke istana pusat. And it is my duty to fight for the kingdom and protect the Emperor. Sesampainya di batalion, Mulan segera memberitahukan hal tersebut kepada sang komandan, tetapi untuk saat ini ia masih marah tidak mempedulikan perkataannya. Namun karena semua prajurit percaya sekaligus yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mulan, hal itu membuat sang komandan luluh dan memberikan kepercayaannya kepada Mulan untuk memimpin pasukan menuju ke istana pusat. You will lead us as we ride to the Imperial City. Di istana sendiri, pasukan Burikan mulai menyusup ke dalam istana. Dewi si penyihir lagi-lagi menyerupai salah satu petinggi istana untuk mengelabui sang kaisar. Ia bermaksud menyebaknya dengan mengatakan jika Burikan saat ini sedang menunggu dirinya di suatu tempat yang hanya ingin menantangnya berduel secara jantan. He assembles at the new palace. He offers a duel. Kembali ke Mulan yang menuju ke tempat sang kaisar. Namun sesampainya di sana, anak buah kaisar dan seluruh pasukannya yang sengaja dikumpulkan agar tidak mengikuti sang kaisar, dan tiba-tiba Ambush! Protect the Emperor! Mulan yang diperintahkan oleh sang komandan agar melindungi kaisar seketika terdiam di tengah perjalanan karena anak buah Burikan sedang menunggu jalan tersebut, di mana Dharma yang baru saja datang mengajukan diri untuk menahan pergerakan mereka, dan inilah yang terjadi. Sesampainya di sana sudah tidak ada siapapun terkecuali Dewi yang sedang duduk di kursi tempatnya kaisar. Maka dari itu, Mulan memohon agar Dewi memberitahukan keberadaan sang kaisar. Ia juga meminta Dewi agar tidak perlu berubah menjadi sosok jahat hanya karena ingin diakui oleh masyarakat, karena sejatinya seorang wanita juga bisa menjadi yang terbaik apabila ketika mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. You can still take the noble path. It's not too late. Merasa terharu akan perjuangannya itu, Dewi segera menuntun Mulan ke lokasi yang dia inginkan. Dan sesampainya di sana, ia langsung menghampiri Burikan mengaku jika dirinya sengaja menuntun seorang pejuang wanita ke tempat ini, sehingga Burikan yang kepalang jengkel pun berniat menembak Mulan untuk dihabisi, akan tetapi
Ya, Dewi si penyihir itu pun mengorbankan diri demi Wulan sehingga tanpa buang waktu, Wulan segera masuk dan naik ke atas untuk menyelamatkan sang kaisar, di mana Borikan langsung menghadangnya dan inilah yang terjadi. Di tengah pertarungan tersebut, pedang milik ayah Mulan terpental jauh hingga masuk ke dalam cairan panas, di mana sang kaisar yang melihat hal itu seketika memintanya agar kembali bangkit dan bertempur demi kerajaan dan rakyatnya, sehingga Mulan dengan semangat yang makin bergejolak pun langsung bangun dan... Setelah semuanya selesai, sang kaisar yang bangga kepada Mulan lantas menawarkan posisi tertinggi yaitu jenderal pengawal khusus. Namun dengan sopan Mulan menolak tawaran yang diberikan kaisar karena memilih pulang ke kampung halaman untuk kembali berkumpul dengan keluarga tercintanya. I cannot accept it. I must return home and make amends to my family. Sesampainya di kampung halaman, Mulan disambut dengan hangat oleh warga sekaligus keluarganya. Ia meminta maaf kepada sang ayah karena sudah menghilangkan pedangnya, di mana sang ayah memaafkan kesalahannya itu karena yang paling penting menurutnya adalah hanya ingin kembali putrinya kembali dengan selamat. It is my daughter. That means everything to me. Tak berselang lama, komandan dan beberapa prajurit datang bermaksud menemui Mulan, di mana sang komandan yang dulunya merupakan teman seperjuangan sang ayah merasa bangga akan sosok Mulan yang pemberani, dan sebagai penghargaan atas keberhasilannya itu, ia memberikan pedang pusaka dari sang kaisar karena telah menyelamatkan kerajaan. Under order of His Imperial Majesty, the Emperor, we present this gift to Hua Mulan. Loyal, brave, true. Devotion to family. Bukan hanya itu saja, komandan juga menyampaikan pesan dari sang kaisar kepada Mulan untuk kembali mempertimbangkan tawaran yang pernah ia berikan, sehingga karena sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, Mulan memutuskan untuk menyetujui permintaan tersebut dan kembali ke kerajaan. He awaits your decision. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Entah bagaimana nasib Dewi saat ini, buat saya pribadi agak kesel sih kesimpulan yang tidak tahu tanda terima kasih. Jikalau saja Dewi tidak membantunya, Mulan tidak bakal mampu menempuh perjuangannya sampai saat ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah melangkah meski tak ada yang melihat. Keberanian sejati bukan tentang pengakuan, tapi tentang keyakinan pada diri sendiri. Saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.